Perkenalkan, saya Gabriela Alfa Angeli dengan NIM 29-2020-011. Saya dari kelas RS20A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesetaraan gender, yaitu pentingnya keadilan dan kesetaraan gender bagi negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan, mulai dari kebudayaan adat istiadat, agama, dan sosial budaya. Budaya-budaya tersebut semakin lama akan semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hingga saat ini terdapat dua kebudayaan yang berkembang di Indonesia, yaitu kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern. Perkembangan kebudayaan yang ada di Indonesia berasal dari pola pikir masyarakat Indonesia dalam menyikapi dan melestarikan kebudayaan yang ada. Pola pikir modern dan pola pikir tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia memiliki dampak positif maupun dampak negatif bagi negara. Sampai saat ini masih terdapat pola pikir tradisional yang mengakibatkan perempuan masih terbatas akan hak mengusahakan kualitas hidupnya. Banyak pelanggaran hak dan kesenjangan kesempatan yang dialami perempuan atau merugikan banyak perempuan di Indonesia, yaitu seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, upah kerja perempuan lebih rendah, hingga kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, pola pikir tradisional terhadap perempuan mengakibatkan timbulnya permasalahan di berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi negara. Oleh karena itu, diperlukan persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki di hadapan apapun dan siapapun, agar kesetaraan gender di Indonesia dapat berjalan dengan adil dan bijaksana. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan penting bagi perekonomian sebuah negara. Kesetaraan gender tidak hanya penting dari sisi moralitas keadilan, tetapi juga sangat penting dan relevan dari sisi ekonomi. Hal ini disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Kementerian Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu pada tahun 2019 dengan tema Kesetaraan Gender dalam Memperkuat Perekonomian Sebuah Bangsa. Selain itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, yaitu I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, menyebut tingkat kesetaraan gender di Indonesia masih rendah. Hal ini tercermin dari Indeks Kesetaraan Gender yang dirilis Badan Program Pembangunan PBB atau UNDP. Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara atau terendah ketiga se-ASEAN. Oleh karena itu, topik bahasan pada kali ini mengacu pada bagaimana pentingnya kesetaraan gender di Indonesia harus ditegakkan, yaitu dengan upaya perjuangan yang telah direncanakan dan terlaksana. Lantas, mengapa kesetaraan gender penting untuk ditegakkan? Kesetaraan gender dapat membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Adanya kesetaraan gender, perempuan yang tidak memiliki pekerjaan seperti ibu rumah tangga atau pengangguran dapat mengakses modal untuk membuka usaha di rumah. Di sisi lain, melalui UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, wanita dapat mengembangkan potensinya di berbagai bidang. Misalnya potensi di bidang keahlian memasak, berdagang, berbisnis, dan lain sebagainya. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh UN Women dan PBB terhadap 50 perusahaan di Indonesia, 84% perusahaan setidaknya memiliki satu perempuan pada jajaran dewan direksi. Oleh karena itu, hak perempuan untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan harus setara dan seimbang.
karena perempuan dan laki-laki memiliki persamaan peran dan bertumbuhnya perekonomian di Indonesia. Selain itu, menurut tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, perempuan hanya sebesar 51,89%. Masih jauh lebih rendah jika dibandingkan TPAK laki-laki, yaitu sebesar 83,13%. Ketika kesetaraan gender ditegakkan, maka tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK antara perempuan dan laki-laki akan setara dan perekonomian di Indonesia dapat berjalan dengan adil. Apabila ekonomi di Indonesia tumbuh, maka kesenjangan perekonomian dapat teratasi. Alasan yang lain, kesetaraan gender penting untuk ditegakkan yaitu karena kesetaraan gender dapat menghilangkan praktek budaya patriarki yang masih ada dan berkembang di tatanan masyarakat Indonesia. Budaya patriarki yang berkembang sejak dahulu memandang bahwa perempuan memiliki derajat yang lebih rendah di bawah laki-laki, dan perempuan dianggap tidak memerlukan pekerjaan yang menghasilkan suatu upah kerja. Dalam budaya patriarki, tanggung jawab perempuan hanyalah mengurus rumah dan mendidik anak. Namun dalam praktek sekarang, banyak perempuan yang dituntut bekerja untuk menambah penghasilan suami sembari menanggung beban pekerjaan rumah. Akibat berkembangnya budaya patriarki, masa kini menimbulkan berbagai permasalahan seperti KDRT, pelecehan seksual, angka pernikahan dini, dan stigma mengenai perceraian. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menunjukkan KDRT menjadi kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Dari 319 kasus kekerasan yang dilaporkan, 2/3-nya atau sekitar 213 kasus merupakan kasus KDRT. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Anak atau Simfoni PPA sepanjang Januari hingga Agustus 2021 tercatat 4.212 kasus kekerasan pada perempuan dewasa dan 6.248 kasus terhadap anak terjadi akibat budaya patriarki yang masih berkembang saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa budaya patriarki yang masih berkembang di kalangan masyarakat belum menunjukkan keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, praktik budaya patriarki yang masih berkembang akan menambah permasalahan negara, seperti permasalahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Maka dari itu, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara bersama kedudukannya di hadapan hukum. Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa adanya kesetaraan gender di Indonesia. Kesetaraan gender akan tercapai apabila laki-laki dan perempuan saling melengkapi, bukan saling menghakimi. Dengan demikian, pekerjaan rumah dan mendidik anak bukan hanya tanggung jawab perempuan atau istri saja, melainkan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dalam sebuah keluarga, laki-laki dan perempuan dapat membagi tugas dan saling melengkapi satu sama lain, yaitu sesuai dengan kesepakatan bersama. Laki-laki memanglah tulang punggung keluarga, namun perempuan juga dapat mengimbangi dengan bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Dari penjelasan tadi, ternyata keadilan dan kesetaraan gender memiliki berbagai pengaruh yang baik atau positif dalam berkembangnya negara Indonesia di bidang apapun. Pengaruh positif dari keadilan dan kesetaraan gender yaitu seperti bertumbuhnya perekonomian di Indonesia, hilangnya budaya patriarki dan kekerasan yang berkembang di masyarakat, serta kesamaan kedudukan perempuan dan laki-laki di hadapan hukum dan pemerintahan. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus memberikan gebrakan yang dahsyat untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Dalam menegakkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia,
kita sebagai mahasiswa dalam suatu organisasi atau kelompok masyarakat harus memberikan kesempatan yang sama antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan untuk menjadi pemimpin. Misalnya, ketua kelas dapat dipimpin oleh mahasiswa perempuan, dan ketua kelompok belajar dapat dipimpin oleh mahasiswa laki-laki, atau sebaliknya. Di sisi lain, kita sebagai calon pendidik yang baik, kita harus memandang laki-laki dan perempuan memiliki derajat dan kedudukan yang sama. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan penilaian yang adil kepada peserta didik sesuai dengan potensi, bukan berdasarkan latar belakang gender yang dimiliki. Selain itu, di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai penerus bangsa, kita dapat menjadi sumber informasi untuk menyebarkan tentang pentingnya kesetaraan gender dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan di berbagai tempat. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dapat ditujukan bagi orang-orang pengangguran, ibu-ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam ruang lingkup yang kecil atau dalam ruang lingkup keluarga, kita dapat memberikan arahan atau nasihat kepada orang-orang terdekat kita tentang pentingnya peran laki-laki dan perempuan terhadap kesetaraan gender. Oleh karena itu, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila di dalam sebuah keluarga terdapat kesulitan atau kekurangan, maka seluruh anggota keluarga harus saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian, kesetaraan gender akan menjadi penting dan dapat terwujud di dalam kehidupan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Dan saya mengucapkan terima kasih. Saya Gabriela Alfa Angeli, pamit undur diri dan sampai jumpa.